It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga selalu dalam lindungannya, amin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Norvi Oktiani, SEMM, selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen pemasaran, dan kepada teman-teman kelompok yang telah bekerja keras. Terima kasih atas kerjasamanya dalam menyelesaikan tugas makalah ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Nurjana, dengan nomor NIM 64242484, mahasiswa manajemen dari Universitas Bina Sarana Informatika, serta rekan-rekan kami yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ido Safi dengan NIM 64240462. Perkenalkan, nama saya Labib Naila Hibah. Saya dari kelas 64 3C31. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dahra Primariadi dengan NIM 64241076. Oke, di sini kami akan menyampaikan tentang paradoks green marketing fast furniture dari salah satu perusahaan furniture yang berasal dari Swedia, yaitu perusahaan IKEA. Presentasi ini kami buat berdasarkan dari jurnal dan referensi lainnya dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku guna melengkapi tugas project based learning. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendahuluan kita dimulai dari pergeseran paradigma global akibat krisis iklim yang mendorong transisi dari ekonomi linear, ambil, pakai, buang, menuju green economy. Dalam konteks ini, IKEA adalah memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam berkeberlanjutan korporat dengan komitmen people and planet positif dan ambisi besar untuk menjadi bisnis sirkuler pada tahun 2030. Namun, di balik narasi hijau yang kuat ini, terdapat sebuah kontradiksi fundamental. Model bisnis inti IKEA yang menjadi fondasi kesuksesannya berbasis harga terjangkau, desain fungsional, dan flat pack secara luas dikritik sebagai arsitek utama fenomena fast furniture. Fast furniture merujuk pada produksi massal perabotan berbiaya rendah dengan umur pakai pendek yang mendorong sirkulasi konsumsi berlebih dan budaya membuang. Makalah ini menyelidiki paradoks tajam tersebut. Di satu sisi, ambisi sirkuler IKEA, di sisi lain, realitas modal bisnisnya yang tergantung pada konsumsi massal. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah utama dalam makalah ini adalah bagaimana IKEA memplementasikan strategi green marketing untuk menavigasi paradoks secara ambisi, keberlanjutan yang tertinggi, dan model bisnis fast furniture yang melekat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Kami akan menganalisis secara komprehensif strategi green marketing IKEA menggunakan kerangka bauran pemasaran seperti 7P, serta mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT. Selain itu, kami mengevaluasi inisiatif ekonomi sirkular IKEA sambil menilai bagaimana karakteristik model bisnis intinya selaras dengan prinsip fast furniture. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori dari manajemen pemasaran. Landasan teori kami mencakup beberapa konsep kunci. Pertama, green marketing yang kami definisikan bukan sekadar ikan ramah lingkungan, melainkan sebagai proses manajemen holistik yang bertanggung jawab untuk mengantisipasi, dan memuaskan kebutuhan pelanggan dan masyarakat dengan cara yang menguntungkan dan berkelanjutan. Kedua, kami membedakan antara ekonomi linear atau model dominan, ambil, buang yang boros dan merusak, dengan ekonomi sirkular
Ekonomi sirkular adalah kerangka solusi sistemik yang dirancang untuk mengatasi tantangan global dengan 3 prinsip inti. Menghilangkan limbah dan polusi. Yang kedua, mensirkulasi produk. Dan yang ketiga, material pada nilai tertinggi serta generasi alam. Teori selanjutnya adalah fenomena fast furniture, sebuah model yang mencerminkan fast fashion, produk massal, harga rendah, desain yang mengikuti tren, dan umur pakai yang pendek, yang pada akhirnya mendorong budaya membuang. Karakteristik utamanya adalah prioritas pada biaya produksi rendah, seringkali menggunakan material berkualitas rendah seperti particle board, papan partikel, atau MDF yang sulit atau tidak mungkin untuk diperbaiki. Untuk mengenali strategi IKEA, kami menggunakan kerangka bauran pemasaran 7P atau marketing mix P, yang merupakan seperangkat alat pemasaran taktis yang mencakup produk, price, place, promotion, people, process, and physical individual. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil perusahaan dan model bisnis inti dari IKEA. IKEA beroperasi dalam visi untuk menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Visi ini diterjemahkan ke dalam ide bisnis menawarkan berbagai macam produk dengan harga yang sangat rendah sehingga sebanyak mungkin orang akan mampu membelinya. Model bisnis ini ditopang oleh beberapa inovasi kunci. Yang pertama, demokratis desain adalah filosofi pengembangan produk yang menyeimbangkan 5 dimensi bentuk, dari bentuk, fungsi, kualitas, keberlanjutan, dan harga rendah. Kedua, flat packing atau kemasan datar, inovasi revolusi yang secara drastis mengurangi biaya transportasi dan penyimpanan, memungkinkan harga jual tetap rendah. Yang ketiga, perakitan mandiri. Pelanggan mengambil alih tahap akhir perakitan, sebuah taktik mempekerjakan pelanggan untuk mengurangi biaya operasional. Disinilah letak benih produk fokus tanpa henti pada harga yang sangat rendah untuk melayani banyak orang, secara tidak sengaja menciptakan sistem yang memprioritaskan volume dan kejangkauan di atas durabilitas, karakteristik yang sama persis dengan fast furniture. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis bauran pemasaran. Paradoks berlanjut pada promotion atau promosi, di mana IKEA menjalankan kampanye green marketing yang sangat kuat, seperti program buyback atau resell. Namun, promosi ini berisiko tinggi menjadi greenwashing jika tidak mengatasi masalah inti dari modal bisnis konsumsi massal, yang justru didorong oleh elemen P lainnya, atau produk murah atau harga rendah. Pada people atau orang dan proses, model layanan self-service dan proses belanja yang sangat terstandarisasi atau biasa disebut diambil di gudang atau kita rakit sendiri, dioptimalkan secara brilian untuk efisiensi, biaya, dan volume tinggi. Proses sirkular seperti pengembalian produk bekas melalui buyback merupakan proses sekunder yang terpisah dan belum terintegrasi ke dalam pengalaman belajar inti. Terakhir, physical evidence atau bukti fisik seperti kemasan kardus, daur ulang, dan penawaran bola daging nabati di restoran secara efektif memperkuat narasi hijau. Namun, skala toko yang masif dan area parkir yang luas secara implisit mendorong budaya konsumsi berbasis mobil dan pembelian dalam volume yang besar. Analisis SWOT. Analisis SWOT kami mensintesis posisi strategis IKEA dalam menghadapi paradoks ini. Kekuatan dan kelemahan inti. Kekuatan terbesar IKEA, citra merek global yang kuat, cost leadership, dan efisiensi logistik secara bersamaan merupakan kelemahan terbesarnya, yaitu ketergantungan struktural pada model bisnis fast furniture atau volume tinggi dengan harga yang rendah.
dan penggunaan material berkualitas rendah particle board yang sulit diperbaiki, yang secara fundamental bertentangan dengan durabilitas atau ketahanan. Peluang dan ancaman eksternal. Terdapat peluang besar dari meningkatnya permintaan pasar global untuk produk berkelanjutan. Namun, IKEA menghadapi ancaman signifikan dari peningkatan pengawasan LSM dan media atas risiko greenwashing, serta laporan investigasi seperti dari EarthShake yang mengungkap praktik ilegal logging dalam rantai pasoknya, yang secara langsung menantang kredibilitas perusahaan. Pembahasan paradoks inti. Pembahasan kami berfokus pada inti dari paradoks. Kekuatan terbesar IKEA, kemampuannya untuk menghasilkan produk dengan harga yang sangat rendah dalam volume masif secara bersamaan merupakan kelemahan terbesarnya dari perspektif keberlanjutan. Inisiatif hijau yang diluncurkan IKEA, meskipun substansif atau seperti investasi energi terbarukan, berfungsi sebagai sustaining innovation. Artinya, inisiatif ini membuat sistem yang ada menjadi lebih efisien dan lebih bersih, tetapi tidak mengubah atau mengganggu logika fundamental dari model bisnis yang bergantung pada konsumsi massal. Program buyback and resell, meskipun sejalan dengan prinsip sirkular, dikritik karena skalanya yang kecil dan lebih berfungsi sebagai alat green marketing yang kuat daripada pilar transformasi bisnis sejati. Strategi ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai izin untuk mengkonsumsi atau permission to consume. Ketika konsumen percaya mereka membeli dari merek hijau, hambatan psikologis untuk melakukan pembelian baru menjadi lebih rendah. Sehingga green marketing ini justru dapat melanggengkan siklus konsumerisme massal. Mari kita mulai dengan melihat bukti paradoksnya, yaitu kesenjangan besar antara klaim keberlanjutan IKEA dengan realitas di lapangan yang ditemukan oleh investigasi pihak ketiga. Pada poin pertama, klaim kayu berkelanjutan. Meskipun IKEA mengklaim bahwa 97,8% sumber kayunya lebih berkelanjutan, sebuah laporan investigasi dari LSM Earthshake mengungkap fakta yang mengkhawatirkan. Laporan itu menemukan adanya hubungan langsung antara produk IKEA dengan kayu yang berasal dari pembalakan liar masif di hutan lindung Siberia dan Karpatia. Ironisnya, kayu tersebut tetap memiliki sertifikat FSC. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada sertifikasi saja tidak cukup. Poin kedua, program sirkularitas. Sementara itu, IKEA secara aktif mempromosikan program buyback and resell sebagai langkah menuju sirkularitas. Namun, para kritikus dan analisis berpendapat bahwa program ini lebih bersifat gerakan simbolis saja atau tokenism. Mengapa? Karena skalanya tidak sebanding dengan volume produk yang dijual dan sama sekali tidak mengatasi akar masalah dari budaya konsumsi sekali pakai yang diciptakan oleh model bisnis fast furniture. Klaim dan kritik tadi membawa kita pada kesimpulan utama dari analisis kami. Kesimpulannya adalah, IKEA menghadapi paradoks yang signifikan dan belum terselesaikan. Ada konflik antara citra publik yang mereka bangun melalui green marketing dengan realitas operasional dari model bisnis mereka. Meskipun perusahaan telah mengambil langkah nyata seperti investasi energi terbarukan atau pengurangan emisi, upaya-upaya ini secara fundamental dibatasi dan dikontradiksikan oleh mesin inti bisnis IKEA itu sendiri, yang tetap berakar kuat pada prinsip fast furniture, volume tinggi dan biaya rendah. Nah, IKEA berada dalam posisi yang kompleks. Mereka terperangkap oleh kesuksesannya sendiri. Saat ini, inisiatif hijaunya lebih berfungsi untuk mempertahankan izin sosial untuk beroperasi bagi model bisnisnya. Daripada mentransformasikannya secara radikal, narasi green marketing yang kuat ini justru beresiko menutupi kebutuhan akan perubahan yang lebih fundamental. Ini menciptakan ilusi kemajuan, sementara pada saat yang sama melanggengkan status quo konsumerisme massal. Berdasarkan kesimpulan tersebut, kami merumuskan dua kelompok saran strategis untuk perusahaan IKEA.
Yang pertama, transisi model bisnis ke arah layanan. IKEA perlu berani bereksperimen dan beralih model bisnis yang berfokus pada penjualan unit ke model produk as a service. Ini bisa berupa skema penyewaan furnitur, program langganan, atau layanan perbaikan yang mudah diakses. Transisi ini akan menyelaraskan profitabilitas perusahaan dengan durabilitas produk, bukan lagi dengan volume penjualan barang baru. Yang kedua, transparansi radikal. Ketergantungan pada sertifikasi pihak ketiga seperti FSC terbukti tidak cukup. IKEA harus menerapkan transparansi radikal, misalnya menggunakan teknologi blockchain untuk keterlacakan bahan baku yang dapat diverifikasi oleh publik untuk membangun kepercayaan. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya, kami juga menyarankan penelitian kuantitatif lebih lanjut untuk mengukur efektivitas aktual dari program buyback and resell. Selain itu, diperlukan studi perilaku konsumen untuk memahami apakah green marketing IKEA justru menciptakan dissenting effect di mana citra hijau merek memberi konsumen izin psikologis untuk terus mengkonsumsi lebih banyak. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi di dalam video, saya selaku perwakilan kelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapan kami, semoga presentasi ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya, serta memberikan pengetahuan lebih tentang bagaimana sih green marketing sangat important untuk lingkungan. Terakhir, semoga presentasi ini bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.